Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 19 November 2025. Oh haleluya, kita selalu berterima kasih kepada Tuhan dan selalu kita berharap kepada Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita beraktivitas apapun pada Rabu pagi hari ini 19 November 2025, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau berdoa bersama-sama. Sesuai dengan firman Tuhan, kita mau baca Mazmur pasal 5 1 sampai 13. Ini pada saatnya doa pagi kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar segala doa seruan kita. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Dan saya mau menyanyikan lagu ini. Oh Yesus, Yesus, dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah semua dosaku. Yesus Tuhan penebusku, aku anak-Mu Bapa. Ku selalu berharap padamu, karena Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Ku serahkan hidupku padamu. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulut, pikiranku dan hatiku oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Mu Bapa. Oh Yesus, dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, jadi hal yang tidak kau ketahui. Yesus, ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Bapakku Yesus, ampunilah segala dosa, segala salahku. Amin, haleluya. Sucikan mulut, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Kau hadir bersama kami, memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Mari kata firman Tuhan, kita mau berseru berdoa kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Sebelum kita beraktivitas Rabu pagi ini, mari kita datang kepada Yesus, berseru berdoa, serahkan semua kegiatan kita, persoalan kita, pergumulan hidup kita, apapun kita datang kepada Yesus dan kita berdoa dengan yakin. Sebab Tuhan berfirman 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar dan yakin itu akan besar kuasamanya. Yakobus pasal 5 ayat 15. Mari kita selalu hubungan akrab sehat terjalin dengan Tuhan Yesus, supaya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu rutin baca firman Tuhan tiap pagi, perjanjian lama, nanti malam baca perjanjian baru, karena Tuhan Yesus menjadi awal dan akhir. Dia ada alfa dan omega dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kita membaca sekarang giliran Mazmur pasal kelima. Demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan sulung, Mazmur Daud. Coba ini saudara ya. Daud selalu memuji akan Tuhan sesuai dengan artinya. Mazmur puji-pujian, kidung rohani, semua dipersembahkan untuk Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Amin. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, dengar doa kami. Dan kita belajar rendah hati. Kalau berdoa, belajar rendah hati. Karena Yesus sendiri berfirman Matius 11:29, belajar kepadaku karena luku lemah lembut dan rendah hati. Ya, intinya kekristenan kita adalah kuncinya. Selain kasih ada rendah hati, kesetiaan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di situ Tuhan kan menyatakan janjinya buat setiap kita. Ayat ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Amin. Hanya kepada Tuhan Yesus kita pagi ini berdoa. Kita serahkan semua pergumulan di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia, Yesus, ada pertolongan. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu. Amin. Pagi ini, mari kita datang kepada Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, kita berdoa. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada waktu pagi hari ini, engkau akan mendengar segala doa seruanku. Pada waktu pagi ini, aku mengatur persembahan bagimu, yaitu persembahan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Dan aku hambamu menunggu-nunggu akan uluran tanganmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami terus baca firman Tuhan. Di ayat kelima, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang daripadamu. Amin. Kita semua adalah orang-orang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Sehingga kita tidak boleh lagi cinta dunia, tapi cinta Tuhan Yesus ya. Ayat yang keenam, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Kekristenan banyak yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ya, mari kita mau melalui firman Tuhan, kita mau berlaku baik, hidup berkenan sama Tuhan. Jangan pernah melakukan kejahatan. Stop itu. Ya, bisa masuk neraka itu kalau melakukan kejahatan terus menerus. Stop, ada waktunya. Kita minta ampun dan bertobat. Katakan kepada Tuhan Yesus, engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amin. Dijauhkan Tuhan orang fasik. Dijauhkan orang tidak tahu akan Tuhan karena hidupnya dia di luar kebenaran firman Tuhan. Ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Kau. Amin. Mari setiap pagi, setiap sore, sebelum kita berbang tidur, kita mengusahakan datang kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Ayat ke-9, Tuhan, tuntun aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu depanku. Amin. Setiap kita tidak terlepas dari persoalan hidup. Dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, termasuk dalam rumah tangga. Seringkali ada masalah. Tapi minta pimpinan Tuhan, tuntun hidupku di dalam keadilan
kebenaran firman-Mu, supaya jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Jadilah pelaku firman. Ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Karung-karung mereka seperti kubur tengah-tengah. Lidah mereka. Mari inilah contoh orang tidak takutkan Tuhan. Orang fasik. Orang-orang yang tidak ada kebenaran firman Tuhan. Hidupnya mau sendiri. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Akibatnya hancur nanti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua semakin dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rencananya sendiri. Buanglah mereka hanya kebanyakan pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak kepada Engkau. Jangan berontak sama Tuhan. Ya, ingat ya. Jangan pernah melawan sama Tuhan. Tapi yang jelas kita mengasihi Tuhan. Melawan sama hancur, rugi, saudara. Ya, itu takut sama Tuhan. Ayat 12. Tapi semua orang berlindung padanya akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria. Orang yang mempunyai, yang mengasihi nama. Ayat 13 yang terakhir. Sebab Engkau lah yang memberi. Sebab Engkau lah yang memberi berkat orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia anugerah-Mu seperti besok. Amin. Firman yang begitu indah. Biar kita mau cinta Tuhan. Kita mau berlindung hanya kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus. Biar hari ini kita menanti kedatangan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah kita selaras dengan firman Tuhan. Jadilah kita menurut kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan. Ya, ayat yang 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Mari. Berkat orang benar akan berlimpah. Tapi mereka yang mengkhianati Tuhan. Tidak setia akan tanggung jawab akibatnya. Kita takut sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan. Ya, biarlah berkat damai sejahtera menyertai keluarga Bapak Ibu bersama saya. Yesus, oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku. Dia dengar doa kita pagi ini. Janganlah Tuhan Yesus lalui. Ampunilah segala dosaku. Minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ku mau setia sama Tuhan Yesus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa, kita mau cinta Tuhan. Kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.